Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsanih wa taufiqih. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala hadha an-nabiyil karim nabiyina wa rasulina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang mentakdirkan segala macam bentuk kebaikan untuk kita semua. Dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi hamba-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas-fasilitas hamba tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antara nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat keistiqamahan di atas kebaikan. Dan hadirnya insyaallah jamaah di majelis ini merupakan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menginginkan kebaikan. Ada hadis yang sering kita dengar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka Allah berikan jalan hamba tersebut untuk memahami urusan-urusan agama. Dan insyaallah hadirnya kita di sini dengan niat sama-sama untuk memahami qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah dan ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis yang mulia ini kita sampaikan salawat salam kita, bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat salam kita kepada beliau dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kita mengenang perjuangan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Begitu juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi yang ditarbiyah, yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi untuk menyebarkan dakwah Islam, sehingga alhamdulillah kita kemudian dapat menikmati manisnya iman dan indahnya Islam. Itu semua atas perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi dan seluruh sahabat-sahabatnya. Dan semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah orang-orang mulia. Kemudian insyaallah Allah muliakan kita kelak bertemu dengan mereka dan diberikan kemuliaan oleh Allah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Kita masuk kepada babu irham man fil ardi.
perintah untuk menyayangi, memuliakan segala macam bentuk makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kata man fil ardi ini bukan hanya terkait dengan manusia, tapi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kemudian Islam mengajarkan untuk menyayangi, memuliakan. Dan hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini adalah ucapan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah beliau meneliti ada sebuah hadis oleh Imam Bukhari, beliau teliti, kemudian mata rantai periwayatan ke atas, ternyata hadis ini mauquf. Ya, hadis mauquf itu adalah beredar sebuah hadis dianggap itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau teliti siapa yang meriwayatkan, ketemu yang meriwayatkan, terus mata rantai ke atas, ternyata ucapan ini bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ucapan sahabat. Ucapan sahabat. Nah, ini kemudian disebut dengan hadis mauquf. Adapun yang marfu, yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa betul-betul kalam tersebut, kalimat tersebut adalah ucapan Nabi, maka ini hadis yang marfu. Nah, ini hadis yang mauquf yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih dari sahabat Qabisah ibn Jabir an Umar radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Qabisah bin Jabir dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau Umar berkata, la yurhamu man la yarham wa la yughfaru liman la yaghfiru. Tidak berhak dan tidak pantas dan tidak mendapatkan rahmat, kasih sayang, man la yarham, orang yang tidak menyayangi. Orang yang hatinya jauh dari sifat-sifat kelemah lembutan, menyayangi, mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik sesama muslim atau sesama manusia, bahkan terhadap binatang. Maka orang yang jauh dari nilai-nilai rahmat ini, hatinya jauh dari nilai-nilai tersebut, maka kata Umar, dia tidak pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan beliau ini sangat terkait dengan ungkapan para ulama yang mengatakan al-amal al-jaza bijinsil amal, bahwa balasan kebaikan atau balasan keburukan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Orang yang menyayangi, mencintai, merahmati orang lain, maka orang ini pantas untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pantas untuk mendapatkan kasih sayang dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, kalau kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi hati ini dengan rahmat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi hati ini dengan mahabbah. Penuhi hati ini dengan cinta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senada dengan ucapan Umar ini, termaktub dalam kitab ini pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ard. Sayangi, rahmati
seluruh makhluk bumi, man fil ardi, makhluk bumi. Yarhamukum man fis sama, maka kalian akan dirahmati oleh penduduk langit. Nah, siapa penduduk langit jamaah sekalian Allah muliakan? Dijelaskan dalam kitab ini, penduduk langit adalah al-malaika, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengikrarkan bahwa meyakini Allah fis sama, itu maka yang dimaksud dengan ahlus sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menyayangi, mencintai orang-orang yang menebar cinta kasih sayang di bumi. Dan bagaimana malaikat merahmati penduduk bumi? Disebutkan malaikat merahmati penduduk bumi adalah dengan meminta ampun kepada Allah untuk mereka. InsyaAllah jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi ketika kita berbuat baik terhadap siapa saja dan kepada apa saja, maka malaikat-malaikat mendoakan kita jemaah sekalian. Didoakan oleh malaikat. Kita mungkin sering berdoa setiap salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita, untuk kebaikan hidup di dunia, kebaikan hidup di akhirat, kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Apakah kita yakin bahwa doa-doa itu kemudian sampai ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang berani menjamin jamaah bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja doa itu karena hati kita masih kotor, ya. Atau mungkin karena ada maksiat-maksiat yang menyebabkan terhalangnya doa, atau mungkin ada perkara-perkara haram yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian doa itu terhambat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa-doa kita. Tapi bagaimana dengan doa malaikat? Para ulama menjelaskan bahwa penduduk langit merahmati penduduk bumi dengan didoakan oleh malaikat dan diberikan al-wiqayah, perlindungan, penjagaan. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, Nabi SAW mengungkapkan kalau seandainya kalian ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga oleh Allah, niscaya kalian tidak akan bisa bebas melakukan aktivitas-aktivitas kalian. Nah, penjagaan Allah itu ya lewat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus para malaikat-malaikatnya untuk menjaga fulan. Oh, fulan ini melakukan kebaikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk Allah, malaikat. Ya. Jadi bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa menjaga kita tanpa perantara. Tapi Allah ingin memperlihatkan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada malaikat. Ya, Allah enggak butuh kepada makhluk, atau Allah enggak butuh. Allah kuasa, innahu ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah kemudian menciptakan makhluk-makhluk itu sebagai pelindung dan penjaga manusia, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa mampu memerintahkan makhluk-makhluk yang perkasa, yang agung itu. Yang satu sayapnya saja malaikat bisa menutup planet bumi ini, satu sayapnya. Bagaimana kemudian besarnya malaikat itu yang memiliki 1000 sayap. Itu mampu diperintah oleh Allah untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka yang kemudian Allah berikan penjagaan, perlindungan? Ini adalah hamba-hamba Allah yang dalam hatinya penuh dengan nilai-nilai kasih sayang. Ya. Nah, ucapan Umar mengatakan la yurham man la yarham. Kalau dia tidak menyayangi orang lain, maka tidak pantas disayangi. Ya. Kalau kita kemudian lebih luas memaknai ini, kalau dia tidak pandai memuliakan orang lain, maka dia tidak layak untuk dimuliakan. Kalau dia tidak pandai menghormati orang lain, ya orang ini tidak layak untuk dihormati. Kira-kira begitu. Gitu.
Kaulnya Umar ini bukan berarti kemudian kita bahwa oh ini orang ini kurang ajar, kita kurang ajar sama dia, bukan begitu. Motivasinya adalah agar kemudian nilai-nilai kebaikan itu ada pada diri kita. Ya, nilai-nilai kebaikan itu. Wala yughfaru liman la yaghfir. Dan tidak mendapatkan ampunan Allah. Ghafara yaghfiru. Dan tidak berhak dan tidak layak, tidak pantas mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, liman la yaghfir, orang yang hatinya susah, berat. Berat untuk apa, Pak? Kalau ghafara itu dari Allah artinya mengampuni dosa. Tapi kalau dari manusia memaafkan. La yughfaru liman la yaghfir. Nah, ini saya baru bacakan matannya. Ya, jadi penjelasannya seperti itu, bahwa orang yang tidak mudah, ya, atau orang itu sulit memaafkan orang lain. Nah, ini orang yang tidak membuka pintu-pintu kebaikan agar Allah mengampuni dia. Karena jemaah sekalian Allah muliakan, karakter manusia ini kan beda-beda, Pak. Ada orang yang cepat marah, ya, tapi juga cepat memaafkan. Ada, Pak? Orang cepat marah, nggak tahu nih kalau istrinya bapak-bapak nih, atau suaminya ibu-ibu yang lagi ikut kajian nih. Ada yang cepat, cepat tersulut emosi, tapi udah begitu aja. Ya, cepat memaafkan. Ya, Pak. Ada manusia yang sulit, ya, tidak gampang marah, ya. Tapi kalau sudah marah, susah memaafkan. Ya, Pak. Orangnya nggak cepat marah, Pak. Mau diapain aja, ya kan? Nggak mudah tersinggung dan seterusnya. Tapi, tapinya nih, Pak. Hati-hati, memang dia nggak cepat marah, nggak cepat tersinggung. Orangnya santai aja. Tapi hati-hati, kalau dia marah, susah memaafkan. Tipe kedua. Yang ketiga, ada orang yang cepat marah, ya. Cepat sekali marah, sulit memaafkan. Ya. Sulit, dia cepat marah, cepat marah tapi sulit memaafkan. Nah, yang tipe yang keempat ini apa? Orangnya tidak mudah marah, ya, sulit marah, tidak gampang marah, tapi cepat memaafkan. Nah, kira-kira dari seluruh yang terbaik ini mana, Pak? Di seluruh yang empat ini yang terbaik yang mana? Masya Allah. Yang keempat, tidak cepat marah, cepat memaafkan, mudah memaafkan. Ya Rabbi. Kira-kira kita nih yang mana, Pak? Ya, kita jawab sendiri, Pak. Jawab sendiri aja. Kita tipe yang mana nih? Apakah orang yang tidak mudah marah, namun subhanallah, kalau ada orang yang berbuat salah, lapang hatinya, cepat memaafkan. Nah, saya pikir inilah tipe orang yang sangat besar potensi peluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, manusia memang karakternya berbeda-beda, bahkan para sahabat kan berbeda-beda, Pak. Bahkan dia sendiri nggak tahu bahwa dia memiliki sifat seperti itu. Umar itu pernah mengadukan sesuatu perkara tentang Khalid ibn Walid yang dia nggak suka lah. Artinya tidak sukaan itu ada dasar mahabbah, cinta, bukan seperti nggak suka sama kita. Seperti kita nih, sudah nggak suka sama teman, kita gibah-gibahin umpamanya.
Ya, kita sakiti, kita fitnah dan seterusnya. Nah, Umar ini melihat ada kebijakannya Khalid bin Walid ketika beliau menjadi panglima yang menurut Umar kurang tepat gitu. Kemudian dia sampaikan ini kepada khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar. Ya Khalifah Rasulullah, sepertinya Khalid bin Walid ini begini-begini. Kalau bisa, itu usulannya Umar, kalau bisa ganti Khalid ini, jangan menjadi panglima. Karena kalau jadi panglima, saya sendiri melihatnya dia terlalu membebani pasukan. Ya, kan pasukan kita berbeda-beda kemampuan kekuatannya. Tapi dia nih kalau memberikan tugas perintah itu agak terlalu berat dan sangat cepat emosi. Jadi kira-kira begitulah pengaduan Umar ini kepada Khalifah Rasulullah yaitu Abu Bakar. Diamlah Abu Bakar mendengarkan curhatan Umar ini. Kemudian selesai curhat, Abu Bakar mengatakan, saya mau tanya, ada nggak orang yang mirip dengan Khalid bin Walid itu? Umar diam, siapa yang mirip dia? Ya, ketahuilah, orang yang persis sama dengan Khalid bin Walid itu adalah engkau. Gitu. Ya engkau mirip sekali dengan Khalid bin Walid. Gitu. Nah, ini kan karakter yang berbeda-beda ya di antara para sahabat. Kalau Abu Bakar ini adalah orang yang sangat lemah lembut, ya, tidak mudah marah dan cepat memaafkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau Umar ya kan sejarahnya subhanallah. Beliau itu sedikit sesuatu hal yang memicu girah itu ya, semangat beliau untuk membela agama ya, langsung bangkit girah semangat. Bahkan ketika Sulhul Hudaybiyah ya, perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang musyrikin Mekah itu, Umar sampai mengatakan, apa ini benar ya Rasulullah ini? Apa dia benar seorang Nabi? Sampai begitulah kira-kira perasaan Umar. Saking Nabi tanazul ya, beliau mengalah ya tentang poin-poin perjanjian itu. Tapi sahabat yang lain seperti Abu Bakar santai-santai aja. Ya Nabi ketika perintahkan Ali ya tulis. Ya. Kita terima aja poin-poinnya perjanjian itu. Umar sampai, ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan seperti ini? Gitu. Apakah engkau Rasulullah? Gitu. Tapi Abu Bakar, ya tenang-tenang aja. Itu kan berbeda-beda karakter dan sifat. Nah jemaah sekalian Allah muliakan, ya. Jadi orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang, inilah orang-orang yang terbuka rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hadis kita temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menyembelih binatang dengan rahmat, dengan kasih sayang. Dan ini subhanallah nilai-nilai kemuliaan agama Islam yang kita tidak temukan pada agama-agama yang lain. Menyembelih, kalau menyembelih hewan sembelihan itu bahkan tidak hanya dalam tindakan jamaah sekalian Allah muliakan, tidak dalam tindakan-tindakan begini. Ketika kita menyembelih, ya, tajamkan pisau, kemudian kan tenangkan binatangnya, ya. Itu bagi tindakan. Tapi hati pun itu harus ada rahmat. Bahwa ketika memotong itu, ya, dalam hati ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat Allah kata para ulama? Kalau seandainya bukan karena syariat, kalau bukan karena perintah, bukan karena tuntunan para nabi, para rasul, niscaya kami tidak akan lakukan ini. Bayangkan, Mbak, sekarang kita menyembelih binatang, katakanlah di hari raya Idul Kurban, ya kan, kita motong itu. Itu bukan hanya, Islam mengajarkan bukan hanya tajamkan pisau, ya, kemudian tenangkan binatang sembelihan, bukan hanya itu tindakan. Tapi bagaimana juga hati itu.
Makanya kemudian ini penting ya. Ini penting nih dalam perkara menyembelih binatang hewan ternak itu, orang yang memahami tadi, orang yang ada khasyah dalam hatinya. Coba lihat Pak di ulama-ulama dahulu itu di pesantren-pesantren yang memotong hewan kurbannya siapa Pak? Kiainya, para ulamanya. Itu yang langsung memotong, subhanallah. Karena ada kaitannya dengan hati khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seandainya panitia meminta seseorang atau katakanlah jagal untuk itu, maka panitia berkewajiban untuk melihat, memantau tindakan jagal tersebut dalam proses pemotongan. Ya. Kalau ada tindakan-tindakan yang menyakiti binatang, maka kita berhak untuk memperbaiki, ya, menasihati. Jadi bukan hanya tindakan saja, tapi bagaimana hati. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang hatinya ada khasyah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, kalau bukan karena perintah Allah, kalau bukan karena syariat para nabi, ini syariat Nabi Ibrahim dan disyariatkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami tidak akan menyakiti binatang ini. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qatl al-hasyarat harqan. Enggak boleh kita menyakiti binatang dengan membakarnya. Membakar binatang. Atau bil ma'i igraqan. Atau kita menyakiti binatang dengan menenggelamkannya. Ya Allah. Saya pernah lihat tuh di postingan, Pak. Penangkaran buaya Pak, buaya ya, buaya makanannya Pak macam-macam, yang penting daging. Kemudian ada yang lempar ayam hidup Pak, ayam hidup ya jadikan konten, dia lempar ayam hidup, kemudian ayam itu ya diserang, ya dikejar buaya ini untuk dimangsa dimakan, ya dia terbang, kemudian dikejar lagi, terbang kejar lagi. Sampai kelelahan ini ayam diterkam mati. Itu dijadikan konten, Pak. Kira-kira konten ini ya yang ditonton puluhan, ratusan ya untuk mendapatkan poin-poin dunia itu. Ya Allah, Islam tidak seperti itu, Pak. Ini azab. Ini menyakiti, menyiksa binatang. Ya. Dengan alasan mendapatkan tadi ya viewer, dia ambil konten-konten yang dalam pandangan agama dilarang, ya, menyakiti binatang. Bayangkan tuh, binatang tuh punya perasaan, ya. Bagaimana takutnya tuh, dia diterkam, dimakan, dia terbang, dia lari, yang pada akhirnya kemudian dia lelah, kemudian baru diterkam. Ya. Maka bagaimana caranya? Ya disembelih dulu. Ya. Kalau ini yang melakukan orang Muslim, ya, maka disembelih. Sudah dia berikan kepada tadi binatang peliharaannya, kira-kira begitu. Hanya khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati penuh dengan kasih sayang. Dan keistimewaan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain adalah nabi ini yang paling penuh hatinya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain dengan rahmat kasih sayang. Ya. Coba baca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, ya tentunya para nabi itu adalah manusia-manusia terbaik, Pak. Tidak ada kesolehan, ketaatan manusia melebihi kesolehan, ketaatan para nabi. Ya. Nah sekarang nih kita bandingkan para nabi dulu. Kita bandingkan nabi dengan nabi yang lain. Kalau Nabi Nuh, ya, berdakwah laila wa nahara, siang dan malam, 950 tahun berdakwah. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa Allah agar Allah turunkan peringatan, Allah turunkan azab bagi mereka yang ingkar menentang agama Allah. Turun azab. Ya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tapi nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan kemuliaan nabi. Bahkan dalam situasi
Kalau sebagai manusia biasa di situasi itulah kemudian mungkin kita akan melampiaskan kemarahan, kekecewaan. Ingat kisahnya Nabi ketika berdakwah ke Taif. Alih-alih berharap di Taif nanti ada orang yang mendengar dakwahnya, ada yang menyambutnya, menerima agama ini. Karena orang-orang di Mekah sudah tidak mau menerima dakwah Nabi. Diajaklah Zaid bin Harithah, ayo kita ke Taif, berdakwah di sana. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sambutan yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan disambut dengan ahlan wa sahlan, tapi disambit, Pak. Ya, bukan disambut tapi disambit. Dilempar, dicaci maki. Bahkan orang-orang Arab ya kalau menghinakan orang lain itu dilempar dengan alas kakinya, sendal trompa, dan itu mereka kumpulkan sendal trompa mereka untuk melempar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah melindungi, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesendirian beliau. Akhirnya Nabi pun terkena dengan batu ya lemparan orang-orang Taif sampai berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril dengan malaikat penjaga seluruh gunung di atas muka bumi. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ya, kalau engkau izinkan aku akan perintahkan malaikat penjaga gunung ini." Ya, ini malaikat yang menjaga seluruh gunung di atas muka bumi, dia yang jaga. Aku akan perintahkan malaikat penjaga gunung ini untuk melemparkan gunung untuk penduduk Taif agar mereka binasa. Ya, atas perbuatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu biasanya mungkin sebagai manusia biasa, nih kita nih mungkin kata, "Ya udah lakukan." Ya, ini kurang ajar. Tidak ada sopan santunnya. Datang dengan membawa dakwah tapi kemudian dihina dan seterusnya. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam malah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni, maafkan, ya. Ampuni, maafkan ya Allah kaumku, karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa. Subhanallah, ini hati yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Nabi berkasih sayang di keluarga, subhanallah. Ya. Mungkin pernah saya ceritakan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi istri-istri beliau. Ya. Istrinya ketika cemburu, ya, apakah Nabi kemudian marah? Tidak. Pernah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhu Aisyah marah, ya marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Ya. Kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Beliau manusia. Marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makanan yang dihidangkan oleh para sahabat kemudian ya jatuh, ya, karena apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Apakah Nabi marah, kecewa? Allah, tidak. Nabi mengatakan, "Lihat tuh, ibu kalian sedang marah, dia cemburu." Begitulah hati yang penuh dengan kasih sayang itu. Subhanallah. Pemimpin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin, ya, yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nah, rahim itu. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkasih sayang. Ya, berkasih sayang. Dan Allah ajarkan tentang rahmat ini, kemudian Allah letakkan di dalam Al-Qur'an surat pertama, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Dan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah Allah sebut tentang sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah, dengan nama Allah. Allah nama. Dia Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahman, yang Allah maha luas rahmatnya. Rahmat Allah. Manusia yang beriman mendapatkan rahmat Allah. Manusia yang kufur kepada Allah mendapatkan rahmat Allah. Binatang-binatang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan mendapatkan rahmat Allah. Seluruh makhluk,
kullu ma siwallah, selain Allah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat yang Allah ciptakan la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita buka surah Al-Fatihah, setelah Allah menyebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ya, Allah ulang tuh sifatnya ar-rahman ar-rahim, karena setelahnya Allah akan menyebutkan dirinya bahwa Dia yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Orang yang memiliki kuasa biasanya cenderung otoriter, ya, cenderung berbuat zalim, gitu, berbuat aniaya, melakukan segala sesuatu ya semaunya karena dia berkuasa. Ya, orang kalau berkuasa ya biasanya cenderung berbuat zalim. Nah, kemudian Allah menyebutkan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini 2 kali. Ya, karena setelahnya Allah menyebutkan dirinya yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lepas dari sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Berbeda ketika makhluk berkuasa biasanya berbuat kezaliman, berbuat aniaya. Ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, ya. Kemudian dapat kita mengambil kesimpulan bahwa segala macam bentuk makhluk Allah maka hendaknya kita rahmati, kita kasihi, termasuk binatang. Nah, di rumah kita mengajarkan, mungkin di rumah ada binatang yang biasanya, ya, mengganggu kita, Pak. Apa biasanya binatang yang suka mengganggu di rumah? Ya, yang kita nggak boleh kemudian menyakiti, membakarnya, menyiramnya dengan air, gitu. Apa, Pak? Semut. Ya, hasyarat, kata Nabi, hasyarat. Nah, Nabi SAW kata al-hasyarat harqan. Ya, nggak boleh membakarnya. Ya, nggak boleh membakar. Kalau ada hasyarat itu gini, Pak, hasyarat binatang terbang yang tidak menyakiti, itu hasyarat. Ya, tidak menyakiti. Adapun yang menyakiti, ya, kalau kemudian kita membunuhnya tidak boleh dengan dibakar. Ya, ya, bunuh. Ya. Jangan dibakar, karena ada teks hadis bahwa yang berhak membakar itu adalah zat yang menciptakan dia, Allah Subhanahu wa taala. Siksaan di akhirat nanti itu adalah an-nar, neraka. Yang berhak membakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada binatang yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya, maka bunuh dengan cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekali pukulan atau sekali lemparan, maka dia akan mati. Jangan dibakar. Contoh cicak, Pak. Cicak itu ya kita diperintahkan untuk membunuhnya. Ya. Maka jangan bunuh, diambil kemudian dimasukkan ke dalam air. Ya, enggak boleh. Ini diajarkan akhlak oleh Nabi, enggak boleh ditenggelamkan. Cicak umpamanya gimana cara membunuhnya? Ya udah ambil kemudian lemparkan dia satu sekali lemparan dia mati. Ya. Tapi tidak boleh menenggelamkannya. Atau ada orang yang menangkap tikus, Pak. Tangkap tikus, bingung cara matinya gimana nih, gitu ya. Bingung cara matikan, kemudian ditenggelamkan. Nah, ditenggelamkan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anda bayangkan, Pak, Bapak nih nangkap tikus nih, umpamanya. Ada tuh alat nangkap tikus, Pak. Kemudian dimasukkan ke bak atau ember yang sudah penuh dengan air, dimasukkan di situ. Kemudian tikusnya keletak langsung. Kan dia nggak langsung mati, Pak. Ya kan? Nggak langsung mati. Tersiksa dulu dia. Bayangkan itu, subhanallah. Bagaimana kalau kita yang tenggelam, Pak? Tenggelam kemudian ya mati dalam kepayahan, lelah. Nah, itu juga dirasakan Nabi binatang. Lalu bagaimana caranya? Ya ambil, Pak, ambil, tangkap, ya kemudian lemparkan, subhanallah. Jadi bentuk kita sekali ya memukul atau lempar kemudian dia mati. Itulah bentuk kasih sayang. Ya, kalau memang binatang harus dibunuh. Ular, Pak. Ya, ada, kita diperintahkan membunuh binatang-binatang yang berbisa. Kalau ada ular di rumah umpamanya, peringatkan dulu. Dan jangan ular ini
ular jelmaan, Pak. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ukhruj. Ya aduwallah, keluar. Kalau memang kau ular jelmaan nanti akan dia hilang. Tapi kalau ular beneran, ya bunuh. Ya bunuh, ya. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Bunuh. Ya, terserah bagaimana cara bunuhnya, yang penting ketika kita membunuhnya cepat mati, ya. Jangan dibakar, jangan ditenggelamkan. Ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang diajarkan dalam agama ini bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada hadis yang populer kan, yang kita tahu, yang sering kita dengar. Ada seorang perempuan, imra'atun mumisah, perempuan yang menjual harga dirinya. Dia berzina. Nah, itu profesinya. Suatu hari dia pulang, kemudian dia lihat seekor anjing yalhath, kehausan. Kemudian dia turun ke sumur, diambil air, diminumkan, dikasih minum anjing yang kehausan ini. Saat itu mungkin dia nggak berpikir tentang pahala, ya. Dia nggak berpikir tentang pahala. Dosanya begitu besar, ya. Tapi tindakan itu karena apa? Rasa kasih sayang yang Allah titipkan dalam hatinya. Atas dasar itulah kemudian Allah rahmati, dan puncak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah masukkan ke dalam surga. Bayangkan, berbuat baik terhadap binatang, dan ini yang melakukannya adalah perempuan yang berbuat maksiat, berbuat dosa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari bab itu saja, bab rahmat, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau saja perempuan ini yang berbuat maksiat, ya, kemudian dia berbuat baik terhadap binatang, mendapatkan rahmat Allah, lalu bagaimana dengan subhanallah? Ya. Para jamaah sekalian Allah muliakan, yang senantiasa menjaga ibadah salat berjamaah di masjid, kebaikan-kebaikan kita lakukan, taat kepada Allah. Kemudian kita sempurnakan nih hati ini dengan rahmat, maka insyaallah tentunya dalam pandangan yang zahir kita lebih layak dari perempuan itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Layak dalam perkara apa? Kita berharap kepada Allah, ya Allah, perempuan yang bermaksiat kepadamu, ya, hanya lewat rahmat saja, kasih sayang yang dia miliki, dia mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Makanya kita, ya, tentunya kami, ya Allah, lebih berharap rahmat-Mu ya Allah. Kami menjaga ibadah, menjaga kebaikan, menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah, maka tentunya kita lebih berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yughfaru liman la yaghfir, dan tidak berhak mendapatkan ampunan Allah orang yang sulit memaafkan. Nah, ini jemaah sekalian Allah muliakan. Ya. Hati yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kisah Fathu Makkah. Bukankah karena nilai-nilai kelapangan hati, memaafkan ilah, yang kemudian menyebabkan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam? Itu di Jazirah Arab tahu informasi tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan 10.000 dari Madinah menaklukkan kota Mekah, itu tersebar di Jazirah Arab. Ya. Dan orang akan berpikir bahwa mereka tahu sejarah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Mereka menyakiti, menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat ada yang dibunuh dengan zalim, dibunuh. Ya. Nah, orang akan berpikir bahwa nih kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 10.000 itu pasti ini akan ada qisas. Ya, qisas, ya, membalas semua kejahatan mereka. Yang membunuh dibunuh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah dengan menundukkan wajah beliau, tawadhu. Ini semua adalah karena kekuasaan Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah. Kemudian orang-orang Quraisy Mekah menganggap mereka akan dikisas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisas, nyawa dibayar nyawa. Tapi apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatinya yang penuh dengan memaafkan. Idhabu antumut tulaqa. Hari ini bukan hari untuk berperkara. Hari ini bukan untuk balas dendam. Ya, idhabu, silahkan kalian
yang ingin tinggal di kota Mekah, silakan tinggal di kota Mekah. Dan tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Barang siapa yang ingin keluar dari kota Mekah, silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Inilah kata afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam itu karena melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memaafkan tadi. Ya, kalau kita mudah memaafkan orang lain, Allah memaafkan kita. Ya. Ini jamaah sekalian Allah muliakan, nilai-nilai akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian saya akan bacakan hadis yang kedua sambil menunggu waktu. Ada seorang Arabi. Arabi ini orang Arab Badui. Arab Badui itu dipanggil Arabi. Ya. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil Al-Hasan. Dalam riwayat yuqabbil Al-Hasan wal Husain. Nabi memeluk kedua cucu beliau Hasan dan Husain kemudian dikecup. Ya. Qabil kecup keningnya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Arabi itu, ketika Arabi mengatakan kami ini enggak pernah memeluk dan mengecup anak-anak kami. Ya. Memeluk itu kan bentuk ungkapan, Pak. Ungkapan apa? Kasih sayang, ya, ungkapan kasih sayang. Hadana, memeluk, mengecup itu. Makanya kebiasaan orang Arab, Pak, ikraman, ya, memuliakan, menghormati itu adalah dengan mengecup kening. Ya, kalau kita mau apa? Kalau kita kan memuliakan orang itu dengan cium tangan, ya, cium tangan. Kalau orang Arab beda. Ya, jadi kalau kita cium tangan orang Arab beda, ya, itu bukan puncak memuliakan. Ya, kalau kita kan memuliakannya dengan mengecup tangan. Adalah kecup kening. Ya. Saya ingin ceritakan dulu ada kisah cerita di waktu kami kuliah itu. Ada salah satu mahasiswa yang tesisnya itu ditolak, Pak. Ya, enggak diluluskan. Pokoknya ini harus tulis ulang. Ya. Dia enggak lulus. Kemudian dia naik ke meja, Pak. Ya, dia naik ke meja, kemudian ditarik jenggot dosennya. Dan kemudian ditarik, kemudian dikecup, Pak. Ini hakan ceritanya benar. Itu memuliakan, menghormati, Pak. Ditarik jenggot dosennya, dikecup kening dosennya. Yang dosennya diam, betul. Antan naji. Udah, kamu lulus saja. Gara-gara kecup kening, Pak, lulus. Ya kalau kita kira-kira gimana, Pak? Ya, mungkin budaya kita, wah ini kurang ajar nih, naik ke meja gitu. Ya, beda kalau kita ambil tangan kemudian kita coba bolak-balik umpamanya, itu bentuk memuliakan. Ya. Nah, Nabi SAW itu suatu hari memeluk Hasan Husain cucu beliau, kemudian dikecup keningnya. Dilihat orang Arabi ini. Arabi ini orang yang memang tabiatnya agak kasar, ya, budaya mereka ini kasar. Dan mengatakan, ya Rasulullah, kami ini enggak biasa begini. Kami enggak biasa memeluk anak-anak kami dan mengecup keningnya. Apa kata Nabi? La yurham man la yarham. Ya, makanya senada tadi nih, senada dengan ucapan Umar bin Khattab. Orang yang hatinya jauh dari kasih sayang enggak pantas ya untuk dikasihani, disayangi. Maksudnya, orang yang hatinya senantiasa menyayangi orang lain, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang bentuk mengekspresikan ya kasih sayang itu kan berbeda-beda. Kalau orang Arab tadi dengan mengecup kening, ya, mungkin kita bagaimana? Ya, apakah mengecup pipi anak-anak kita? Dan itu semuanya saya pernah baca secara psikologis ya, mengirim pesan ya kasih sayang, apakah itu kening ataupun pipi. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni la'adhabahu syah fa arhamuha." Ya Rasulullah, kami ini menyembelih dan kami menyayangi binatang tersebut. Atau dia berkata, "Inni la'arhamu syat an azbahaha." Kami dalam menyembelih itu
menyayangi binatang yang kami sembelih. Maksudnya dengan adab-adabnya, dengan menjaga tadi cara menyembelih yang Islami. Tidak boleh dengan pisau yang tumpul, tidak boleh memperlihatkan kepada binatang yang masih hidup. Kami menyembelih dengan rahmat, kasih sayang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah. Wasyah in rahimtaha rahimakallah marratain." Nabi kemudian mengatakan, binatang yang kau sembelih itu dengan kasih sayang itu. Dengan kasih sayang itu hati tadi saya katakan, ya bukan hanya tindakan saja, hati. Kami mengasihinya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, rahimakallah, Allah akan merahmatimu. Allah akan menyayangimu. Karena di dalam hatimu ada rahmat. Ada rahmat. Nah, makanya kemudian ini pentingnya tadi saya katakan bahwa bukan hanya dalam tata cara, tapi bagaimana juga hati kita. Kalau bukan karena syariat, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, mungkin kita tidak akan melakukan ini. Itu di situ ada nilai-nilai rahmat tadi. Tapi barakallah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini bab yang kita coba kaji pada pagi hari ini tentang rahmat. Barang siapa yang merahmati orang lain, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan kami buka sesi tanya jawab, Pak. Silakan. Ada dua Ustaz. Ya. Pertama, kasih saya terhadap saudara atau kolega yang di luar Muslim. Ya. Kita tidak boleh pamrih kepada mereka. Terus yang kedua, khilafiyah tentang kasih sayang kepada Rasul Ustaz. Ya. Sekarang Muslim lagi ada Maulid Nabi. Ya. Ada sebagian masyarakat yang berkhilafiyah terhadap Maulid Nabi Ustaz. Sementara itu bagian dari kasih sayang kepada Rasul. Kira-kira bagaimana menyikapinya Ustaz? Baik jemaah sekalian Allah muliakan, irhamu man fil ard, rahmati seluruh penduduk bumi. Kata man fil ard itu umum, Pak. Ya. Adapun ada hadis khusus, ya, hadis khusus yang terkait tentang sesama muslim, ya. Kalau irhamu man fil ard ini khusus, umum kepada siapa saja. Ada hadis khusus, taral mu'minina, kamu akan melihat orang-orang mukmin itu. Fi tarahumihim, dalam berkasih sayang. Wa ta'atufihim, dan berlamah lembut. Ya, memang ada secara khusus tarahumihim wa ta'atufihim wa tawadi, dan saling mengasihi. Secara khusus untuk sesama muslim ada, bahkan secara umum ada. Jadi terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita pun kita memandang mereka dengan rahmat. Baik, bagaimana Pak cara memandang orang di luar keyakinan kita dengan rahmat? Yang paling puncak cara memandang mereka itu adalah kasihani mereka belum mendapatkan hidayah. Itu cara merahmati orang yang di luar agama kita. Puncaknya itu. Ya baru kemudian turunannya nanti ya kita muliakan. Kalau dia tetangga baik dia non muslim, Nabi perintahkan kepada seorang sahabat, kalau kamu masak, buat makanan banyakin. Ya, kalau kamu nggak mampu banyakin isinya, udah banyakin kuahnya, dan kau bagi kepada tetangga-tetanggamu. Itu cara mengasihi, menyayangi tetangga, baik itu muslim atau non muslim. Dan tadi saya katakan puncaknya itu adalah pandang orang-orang di luar kita itu dengan kasih sayang, bahwa kenapa belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian doakan. Seandainya kita punya sahabat di kantorkah atau tetangga, ya, pernahkah kemudian kita mendoakan sahabat kita tersebut yang berbeda keyakinan dengan kita, doakan hidayah? Pernahkah kita mendoakan tetangga kita yang non muslim, kemudian ya Allah, itu ada tetangga saya orangnya baik, akhlaknya baik, ya. Sesama tetangga tidak pernah
usil gitu ya, berbuat yang tidak menyenangkan, maka doakan dia. Doakan dapat hidayah. Ya Allah, Engkau yang berhak untuk memberikan hidayah, ya. Engkau yang berhak menyesatkan siapa saja yang Kau hendaki. Maka doakan, ya Allah berikan hidayah kepada fulan, fulan, fulan. Kirim doa untuk dia. Ya. Doa apa? Doa dapat hidayah, bukan dapat ampunan, dapat hidayah. Maka kesedihan seorang muslim itu ya karena hatinya penuh dengan rahmat. Kesedihan seorang muslim itu apabila ada sahabatnya, ada kawannya, ada tetangganya, apalagi kemudian ada anggota keluarganya, ada keluarga yang belum mendapat hidayah. Maka itu yang kemudian menjadi sesuatu hal yang dipikirkan oleh orang-orang beriman. Jadi bagaimana merahmati orang yang di luar agama kita? Doakan agar mendapatkan hidayah. Setelah kita doakan, cari caranya Pak. Bagaimana agar dia mendapatkan hidayah? Ya, perlihatkan akhlak yang baik. Kita bermuamalah dengan penuh kejujuran, tidak menyakiti, tidak mengambil haknya, tidak menzalimi. Perlihatkan kepada mereka bahwa ini keindahan agama yang mana kemudian di dalam hati kita yang paling dalam kita ingin mendakwahi. Itulah caranya. Itulah bentuk merahmati mereka dan menyayanginya. Ya. Tadi kemudian turunannya ya kita bermuamalah dengan baik. Ya. Kita mungkin selama ini adalah baru tingkatan yang paling bawah ini Pak. Ya, tidak menyakiti, tidak menzalimi, ya bermuamalah baik. Pernahkah kita berdoa kepada Allah untuk merahmati, agar Allah merahmati sahabat kita ini, tetangga kita ini, agar Allah masukkan ke dalam agama Islam, mendapatkan hidayah? Ayo. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Baik, kemudian terkait dengan khilafiyah. Ya, memang Pak terkait khilafiyah ini, ya namanya khilafiyah Pak. Likullin lahu hujjah. Semua orang punya dalil. Dan setiap dalil kita tentunya kita bawa sampai di akhirat. Ya. Setiap yang membawa hujjah, membawa dalil, tentunya dia akan pertanggungjawabkan sampai di akhirat. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk mengambil hujah kita dan mengikuti hujah kita. Yang pada prinsipnya jemaah sekalian Allah muliakan, terkait dengan maulid ini, para ulama berbeda pendapat dengan dalil-dalilnya, silahkan. Ya, kalau saya silahkan. Anda pakai dalil yang mana? Saya pikir juga ustaz-ustaz di sini sudah menyampaikan tentang khilafiyah tadi. Mau ambil yang ini adalah suatu hal yang bid'ah. Ya, kita jangan lakukan. Karena Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak lakukan, para tabi'in tidak lakukan, bahkan dalam disebutkan imam-imam yang 4 tidak ada makalah mereka, ya, ucapan-ucapan mereka yang mengajak untuk merayakan maulid. Adapun yang merayakan maulid dengan dalil-dalilnya bahwa ada dalilnya, ya. Dalam Al-Qur'anul Karim bahwa fabidzalika falyafrahu, maka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya mereka berbahagia. Dan bentuk mengekspresikan kebahagiaan itu ya tadi dengan merayakan tadi. Ini dalilnya. Jadi silahkan kita mau ikut yang mana Pak, dan setiap keputusan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu ada konsekuensinya, ya. Barakallah. Silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik jemaah sekalian Allah muliakan. Ada ungkapan yang mengatakan apabila engkau mencari seorang sahabat yang tidak ada kesempurnaan, yang tidak ada kesalahannya, ya, maka engkau sedang mencari sesuatu hal yang tidak mungkin kau dapatkan. Ya, kita mau mencari sesuatu yang enggak ada nih. Kita dapat enggak sesuatu yang enggak ada? Yang enggak ada yang enggak mungkin dapat. Ya. Nah, itulah kemudian kita ini tidak ada yang sempurna, Pak. Kita punya sahabat yang satu ini, dia baik dalam sisi A umpamanya. Tapi kekurangannya B. Sahabat kita yang lain, sisi baiknya di poin B, kekurangannya di sisi A. Itulah. Ya. Kita pahami bahwa kita ini tidak ada yang sempurna. Maka bagaimana kemudian kita saling tarahum,
kemudian tafahum, saling mengasihi, kemudian saling memahami, ya, saling memahami. Ya, sebagaimana yang saya juga sampaikan bahwa Abu Bakar itu mengatakan kepada Umar, Umar, tadi kau sampaikan tentang sikap daripada Khalid bin Walid, ya, terlalu memaksakan para sahabat untuk berjihad, untuk berperang. Dia panglima yang agak keras. Kata Abu Bakar, yang persis itu, ya, yang persis sama dengan Khalid itu ya kamu, gitu, ya, ya kamu. Jangan-jangan kita anggap bahwa orangnya ini cepat marah, ya. Jangan-jangan kita juga sama, gitu, ya. Ya, maka lihatlah, ya, lihatlah kebaikan seseorang, jangan lihat keburukannya, ya. Karena setiap orang memiliki aib, setiap orang memiliki kekurangan.